Yan Xiaoze adalah orang terakhir yang pergi. Dia menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, kamu harus meluangkan waktu ini untuk menemukan binatang buas yang cocok. Kami dapat memulai uji coba kami begitu kamu melakukannya. Kamu harus siap, kami harus mencoba yang terbaik untuk mencegah bahaya. Meskipun aku dapat membayangkan para siswa halaman dalam akan antusias, ini pada akhirnya hanyalah sebuah uji coba. Iya. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Bahaya dengan roh yang tertular jelas, dan bagian terpenting adalah kekuatan spiritual guru jiwa yang akan diserap fakta itu ketika sedang dibentuk. Mereka harus sangat berhati-hati. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat ini, dan dia melirik ke samping. Dia melihat Wang Donger, yang melihat sekeliling ketika dia berjalan ke arahnya dari tangga. Huo Yuhao merasakan gelombang kehangatan di sekujur tubuhnya ketika dia melihatnya, dan tatapannya bertemu dengan mata biru bubuk besar saat dia menuju keluar. Paviliun Sigot bukanlah tempat untuk menagih dan mendoakan. Indera para tetua sangat kuat, dan mereka mungkin akan menyadari gangguan, tidak peduli seberapa kecil. Wang Donger mengangguk memahami, dan berjingkat keluar dari paviliun Dewa Laut terlebih dahulu. Yan Xiaoze secara alami menyadari hal ini, dan dia tersenyum ketika berkata, pergilah. Wang Donger sangat kuat, dia adalah pewaris masa depan Clear Sky Sect, dan itu cukup untuk mencocokkanmu. Kamu harus bersikap baik padanya. Huo Yuhao sedikit memerah, dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum mengucapkan selamat tinggal dan melangkah keluar. Wang Donger sedang menunggu di pintu masuk. Dia mengenakan gaun biru muda panjang hari ini, yang cocok dengan rambut birunya yang mengalir. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan pemandangan yang awalnya mempesona dari Sigot Pavilion kehilangan kemegahannya. Dia seperti matahari yang cemerlang dan memukau, dan bahkan hanya berdiri di sana, dia bisa meredupkan semua cahaya di dunia. Kamu sangat cantik, Donger, Huo Yuhao berkata dengan kagum. Wang Donger memutar matanya dan berkata, apakah kamu baru menyadarinya hari ini? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, tentu saja tidak, kecuali kamu sudah menyebut diri kamu pria sebelum ini, jadi bagaimana aku bisa mendapatkan lamunan seperti itu? Ini berbeda sekarang. Sini. Wang Donger mengeluarkan tas kain kecil dari suatu tempat. Lapisan luarnya berwarna putih, bersih dan bersih. Huo Yuhao mengambil tas itu, dan menyadari bahwa itu hangat. Dia membukanya dan melihat 2 roti kukus di dalam, bersama dengan 2 telur de Chelet. Telur-telur itu berasal dari binatang berjiwa tipe burung, dengan putih telur yang benar-benar transparan, tampak seperti kristal air beku. Mereka sangat bergizi, sementara 2 roti kukus memiliki sayuran dan potongan daging di dalamnya. Lanjutkan. Aku tahu kamu belum makan, Wang Donger berbisik. Huo Yuhao tidak menahan diri, dan dia mengambil sebutir telur dan memasukkannya ke mulutnya. Apa yang dia makan tidak penting, itu adalah pemikiran yang penting. Ketelitian Wang Donger membuatnya hangat, dan apapun yang dia makan terasa sedap mungkin. Mereka melahap makanan dalam beberapa suap, dan minum air dari kulit yang diberikan Wang Donger. Huo Yuhao segera merasa lebih baik dan lebih santai dengan makanan di perutnya. Kamu sangat baik, Donger. Wang Donger terkikik dan berkata, kenapa aku merasa kamu begitu bodoh? Huo Yuhao berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah jika aku bodoh, selama kamu tidak memunggungi aku karena itu. Tidak, aku tidak akan. Ayo pergi. Wang Donger menggenggam tangannya dan mulai berjalan pergi. Kemana kita akan pergi? Huo Yuhao bertanya, bingung karena saklar yang tiba-tiba. Wang Donger berkata, kita akan mencari Wang Qiwer itu. Aku bertanya tentang hal itu ketika aku bangun pagi ini. Hari ini adalah hari pelaporan untuk siswa baru halaman dalam yang baru saja lulus ujian, jadi dia pasti akan muncul jika dia berhasil lulus penilaian. Ugh. Kamu masih ingat itu? Aku sudah lupa tentang itu. Huo Yuhao sebenarnya sudah melupakannya. Wang Donger adalah semua yang ada dalam pikirannya semalam. Dia kemudian dipanggil pagi-pagi untuk menghadiri konferensi, jadi dia tidak bisa benar-benar peduli tentang hal lain. Wang Donger menjawab, kamu tidak bisa melupakan hal seperti itu. Kita harus mencari tahu sebelum hal lain. Huo Yuhao secara alami mengikutinya, dan mereka berdua berjalan terus. Wang Donger menurunkan suaranya dan bertanya ketika mereka berjalan, kalian berbicara tentang roh selama konferensi diadakan di dalam paviliun Dewa Laut? Ya, Huo Yuhao mengangguk saat dia menjawab. Aku mendiskusikan dan merinci identitas roh selama konferensi, dan aku memberikan mantra penyegelan fakta roh ke akademi.
Kamu menyerahkannya ke akademi? Wang Dong'er terkejut, tapi dia cepat pulih dan mengangguk. Lebih baik jika kamu meneruskannya ke akademi. Akademi kami dapat dipercaya, dan aku pikir itu akan membantu mengangkat tekanan dari pundak kamu. Huo Yuhao menatapnya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kau benar-benar cacing gelang di dalam perutku. Bagaimana kamu tahu itu yang aku pikirkan juga? PSH, kamu sangat menjijikan. Kaulah cacing gelang. Wang Dong'er tersenyum cerah, dan lesung pipi di wajahnya mekar seperti bunga. Senyumnya yang cerah dipenuhi dengan kesombongan. Huo Yuhao terkagum-kagum, ini kimia. Apalagi yang bisa seorang suami minta pada istrinya? Siapa istrimu? Siapa yang kamu pikirkan? HMPH. Mereka bertengkar, tetapi tangan mereka telah saling melilit erat dari awal sampai akhir. Huo Yuhao tidak tidur semestinya tadi malam, tetapi Wang Dong'er juga tidak. Setelah malam itu, mereka masih merasa sedikit tidak terbiasa dengan status mereka saat ini, tetapi mereka mulai lebih dekat dengan kimia yang dulu mereka miliki. Tubuh mereka menjadi lebih dekat, begitu pula hati mereka. Perasaan di mana hasil mengalir secara alami ketika keadaan yang tepat tampaknya telah tiba. Para siswa halaman dalam yang baru seharusnya melapor ke halaman luar daripada halaman dalam. Pada akhirnya, hanya siswa yang identitasnya telah dikonfirmasi yang bisa dibawa ke halaman dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong'er tidak membutuhkan feri. Mereka melonjak ke langit, dan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant Wang Dong memanjang keluar sementara Huo Yuhao menginjak permukaan danau dan mendorongnya untuk mendorong mereka maju. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa es yang terbentuk dari Snowy Dance of Ultimate Ice tadi malam belum mencair sepenuhnya, dan mereka berdua melintasi danau Sigot dalam waktu singkat. Namun, ekspresi Huo Yuhao menjadi sedikit membosankan. Mereka baru saja memulai hubungan mereka, jadi pikiran dan indera mereka adalah yang paling sensitif. Wang Dong'er segera mendeteksi perubahan emosinya dan bertanya, "Ada apa?" Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu masih ingat ketika kita bertemu dengannya di pantai?" Dia terbang melintasi danau Sigot dari halaman dalam begitu saja, dan sekarang kita memiliki kemampuan yang sama. Dia sudah lama hilang. Masih belum ada berita tentang dia. Ekspresi Wang Dong'er menjadi sedikit cemberut ketika dia mendengar Huo Yuhao menyebut-nyebut Ma Xiao Tao. Dia menghela nafas dan berkata, "Ya, aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Aku takut dia." Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat padanya agar berhenti berbicara. Dia memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang sama di dalam hatinya, tetapi dia benar-benar tidak ingin mendengar tentang kemungkinan itu. Wang Dong'er tahu di mana siswa halaman dalam yang baru seharusnya melaporkan, dan dia membawa Huo Yuhao ke blok sekolah menengah atas halaman, di mana mereka langsung menuju ke ruang kelas yang besar. Sudah waktu pelajaran. Halaman luar tampak sangat tenang, dan sebagian besar siswa sedang mengambil pelajaran. Namun, ada beberapa yang masih di luar. Ada kelas yang saat ini memiliki sesi perdebatan di Shrek Plaza. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong'er berpegangan tangan dan berjalan melintasi alun-alun, para siswa yang baru berusia 12 atau 13 tahun menatap dan melirik Wang Dong'er. Wow, dia sangat cantik. Dia sangat cantik. Kawan, lihat. Mengapa mereka berpegangan tangan? Mereka pasti senior. Dia sangat cantik. Warna rambutnya sangat bagus. Huo Yuhao secara alami dapat mendengar diskusi mereka, dan dia tertawa kecil ketika berkata, "Dong'er, aku pikir kamu harus mengenakan kerudung di wajah kamu saat kamu keluar nanti. Kamu sudah sangat menakjubkan dan mempesona di dalam akademi. Jika kita pergi keluar, kita mungkin akan mendapat masalah." Wang Dong'er tertawa dan berkata, "Kamu akan ada di sana walaupun ada masalah, bukan?" "Apa? Kamu tidak suka aku begitu cantik?" Huo Yuhao menatap senyum nakal di wajahnya, dan dia benar-benar ingin menciumnya. "Berhenti di sana. Aku berbicara tentang kalian berdua." Suara yang dalam dan serius tiba-tiba terdengar, yang sebenarnya mengejutkan baik Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat seorang guru yang berusia sekitar 50 tahun menghalangi jalan mereka, dan dia saat ini menatap mereka dengan ekspresi kejam. "Salam, guru. Apa masalahnya?" Huo Yuhao buru-buru bertanya dengan sopan. Guru laki-laki itu menunjuk ke tangan mereka yang terhubung dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Kamu dari tahun berapa? Kamu berasal dari kelas apa? Lihatlah kalian, apa ini? Kami masih berada di dalam akademi, dan ini adalah contoh yang kamu inginkan untuk siswa yang lebih muda?"
Bagaimana jika kamu mengajari mereka hal-hal yang salah? Aku akan melaporkan ini kepada para guru, sehingga kamu akan dihukum sesuai. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong terpaku di tempat. Mereka masih bertengkar seperti kekasih sebelum ini, dan sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Iya. Sebagian besar siswa halaman luar masih anak-anak. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa melepaskan tangan Wang Dong dan membungkuk dengan hormat kepada guru sebelum dia terlihat meminta maaf dan berkata, "Maaf, guru. Kami salah, dan kami berjanji ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mohon maafkan kami." Wajah guru yang gelap dan suram kembali berwarna ketika dia berkata, "Kalian terlalu berani. Ini Shrek Academy, dan aku membayangkan ini bukan hari pertama atau kedua kamu di akademi yang menilai berdasarkan usia kamu. Bagaimana kamu bisa begitu nakal? Kamu harus dihukum. Katakan, dari kelas berapa kalian berdua? Kirim seseorang untuk menemukan gurumu, dan baru setelah itu kamu bisa pergi. Gurumu akan membawamu kembali." Mungkin itu karena guru Youyi, tetapi meskipun guru laki-laki ini keras dan tak kenal ampun, Huo Yuhao bisa merasakan kedekatan yang tak terkatakan. Selanjutnya, guru ini benar. Dia tidak berbicara lebih lanjut tentang hukuman setelah permintaan maaf Huo Yuhao, jadi itu berarti dia dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak memiliki pelajaran di halaman luar sejak kompetisi besar terakhir. Mereka merasa sangat nostalgia ketika mereka tiba-tiba merasakan halaman luar sekali lagi. Wang Dong menyentuh Huo Yuhao dan bertanya, "Aku akan pergi?" Huo Yuhao mengangguk dan memberi isyarat dengan dagunya. Wang Dong segera mengerti, dan dia membungkuk ringan kepada guru laki-laki sebelum dia berjalan pergi dengan cepat. Guru laki-laki itu memperhatikan bahwa sikap mereka tidak buruk, dan emosinya telah tenang. Dia berteriak pada siswa yang menonton pertunjukan dari samping. "Apa yang kamu lihat? Lanjutkan perdebatan. Jangan biarkan aku menangkap siapapun yang malas." Para siswa muda jelas takut padanya, dan semua orang mulai kembali bekerja, dengan hanya segelintir yang masih menatap tajam dari waktu ke waktu. Huo Yuhao bertanya dengan sopan, "Boleh aku tahu nama kamu, guru?" Guru laki-laki berkata dengan suara berat, "Namaku Zheng Zhan." "Salam, Guru Zheng. Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang baru saja terjadi, dan aku berjanji kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Nama aku Huo Yuhao." Zheng Zhan mengangguk untuk mengakui namanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua remaja. Begitu kamu mencapai usia remaja, wajar bagi pria dan wanita untuk merasa nyaman satu sama lain. Namun, kamu harus ingat ini adalah akademi, dan sementara kami guru tidak dapat mengontrol bagaimana kamu berkembang setelah lulus, kamu perlu memperhatikan perilaku dan kata-kata kamu ketika kamu masih di dalam akademi. Selain itu bukan tugas yang mudah untuk bergabung dengan Shrek Academy. Kamu harus bekerja keras ketika kamu di sini. Kamu tidak bisa menyia-nyiakan masa mudamu. Bahkan jika kamu tidak dapat bergabung dengan halaman dalam, kamu setidaknya harus bertujuan untuk lulus dengan lancar dari halaman luar. Aku bisa mengerti anak-anak muda berkencan satu sama lain, tetapi kalian harus memiliki moderasi, dan kamu tidak bisa berlebihan. Apakah kamu mengerti?" Huo Yuhao mengangguk bersalah ketika Zheng Zhan menegurnya. Kata-kata Zheng Zhan mencambuknya sampai wajahnya mulai memerah, tetapi ia mulai memiliki kesan yang lebih baik tentang guru ini. "Oh, ya? Kamu belum memberitahuku dari kelas mana kamu berasal. Menilai berdasarkan usia kamu harus di kelas 5 memberi atau menerima. Biarkan aku berpikir, guru mana yang bertanggung jawab atas kelas 5? Huo Yuhao dengan cepat menjelaskan, "Jangan menyusahkan diri sendiri, Tuan. Aku dari kelas guru Youyi." "Oh, guru You." Zheng Zhan melanjutkan secara alami, tapi kemudian matanya melebar di saat berikutnya, sementara suaranya tampak menjadi satu oktav lebih tinggi. "Apa? Kamu dari kelas Youyi?" "Iya." "Apa masalahnya?" Giliran Huo Yuhao sedikit bingung. Zheng Zhan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Dasar bocah bodoh, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu berasal dari kelas Youyi, aku tidak akan meminta kamu untuk pergi mencarinya. Apakah kamu tidak menggali kuburmu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tentang emosi wanita tua You? Jika dia marah, dia mungkin akan mengusir kalian berdua. Ya ampun, kau seharusnya memberitahuku lebih awal." TSK. Huo Yuhao merasakan hawa panas menyapu kepalanya saat dia melihat wajah Zheng Zhan yang bermasalah,
dan hidungnya mulai terasa sedikit masam. Guru ini sangat imut. Kami belum pernah bertemu sebelumnya, dan ia sudah sangat khawatir ketika mengetahui bahwa aku adalah murid Guru You. Namun, reputasi Guru You yang menakutkan, sepertinya masih cukup terkenal. Zheng Zhan tiba-tiba sepertinya menemukan solusi, dan berkata dengan serius, sepertinya kalian terlambat hari ini. Aku akan menjadi orang Samaria yang baik. Ketika Yoi tiba, jangan bicara. Aku akan memberitahunya bahwa akulah yang membuat kalian berdua melakukan bisnis resmi. Gadis kamu itu tidak akan menumpahkan kacang, kan? Apa yang kamu katakan namamu? Huo Yuhao, kan? Siapa nama gadis itu? Setidaknya aku harus tahu namamu. Namanya adalah Wang Donger. Sebenarnya, Guru Zheng, Huo Yuhao ingin menjelaskan, tetapi Guru You dan Wang Donger tiba tepat pada saat itu. Youyi masih memiliki wajah make-up tua yang sama, sementara Wang Donger mengikutinya. Ada senyum nakal di wajahnya. Suara memekakan telinga Youyi sudah bisa didengar sebelum dia mencapai mereka. Siapa ini? Aku ingin melihat orang buta mana yang berani menahan murid-murid aku. Zheng Zhan tercengang. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, aku pikir gadis itu telah menumpahkan kacang. Tidak perlu menyebutkan keintiman yang dirasakan Huo Yuhao ketika melihat Youyi, dan dia buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, Guru Zheng. Tidak apa-apa. Dia melesat keluar saat dia berbicara dan datang di depan Youyi sebelum dia membungkuk dalam-dalam. Suaranya bergetar pelan ketika dia berkata, Guru You. Youyi berhenti tiba-tiba. Dia tampak diliputi oleh keheranan, dan air mata bercahaya di matanya. Namun, Youyi adalah Youyi, dan cara dia mengekspresikan keintiman dan kasih sayang berbeda dari orang normal. Dia mengangkat kakinya dan segera menendang Huo Yuhao di sisi pahanya. Huo Yuhao, kamu masih tahu untuk kembali. Kamu tidak mengunjungi aku bahkan ketika kamu kembali. Aku tidak akan tahu sama sekali jika aku tidak mendengarnya dari venue. Dan kamu, Wang Dong, kamu telah menipu aku. Jadi, kamu seorang gadis, dan kamu sangat cantik. Kalian berdua, apa yang harus aku katakan tentang kalian berdua? Mata Huo Yuhao dan Wang Dong memerah saat mereka mendengarkan pidato Youyi yang sengit dan geram, dan air mata mengalir dari mata mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan 2 tahun yang telah mereka habiskan di bawah bimbingan Youyi. Youyi ketat, tetapi dia juga sangat baik pada mereka. Semuanya terasa akrab ketika mereka mendengarkan suaranya. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao, karena sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia melihat Youyi. Dia mengenang masa lalu dengan penuh nostalgia, dan emosinya jatuh di dalam dirinya. Namun, Guru Zheng tidak tahu apa yang mereka rasakan di dalam. Dia hanya bisa melihat Youyi menendang Huo Yuhao, jadi dia dengan cepat maju ke depan dan berkata, jangan salah paham, Guru You. Tenang, tenang. Youyi sedikit terkejut ketika dia berbalik ke arah Zheng Zhan dan bertanya dengan bingung, bagaimana situasinya, Guru Zheng? Apakah kamu yang menahan murid-muridku? Zheng Zhan memaksa tertawa dan berkata, aku tidak. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Huo Yuhao berkata dengan tergesa-gesa, kami yang salah, Guru You. Kami sudah meminta maaf kepada Guru Zheng, dan mendapatkan pengampunannya. Youyi berbalik kembali ke Huo Yuhao. Dia sangat bersemangat pada saat ini, jadi dia mengangguk ke arah Zheng Zhan saat dia berkata, terima kasih, kalau begitu. Bisakah aku membawa kedua anak ini pergi? Zheng Zhan datang di samping Youyi dan berbicara dengan lembut dengan sungguh-sungguh. Guru You, kamu harus menahan emosimu sedikit. Kamu tidak dapat terus melakukan ini. Anak-anak ini bekerja keras dari hari ke hari dalam kultivasi mereka, jadi kamu tidak boleh terlalu galak terhadap mereka. Ini dapat menyebabkan psikologi terbalik dan menimbulkan perilaku memberontak, dan itu tidak baik. Semua orang tahu bahwa kelas Youyi memiliki tingkat pengusiran dan pengunduran diri tertinggi. Namun, kelasnya juga menghasilkan siswa terbaik dan paling luar biasa. Hampir tidak ada orang lain yang setuju dengan pedagogi dan metode pengajarannya. Youyi akhirnya menyadari bahwa Zheng Zhan salah paham dengannya, dan dia membentak, ada apa dengan emosiku? Apakah aku tidak bersikap baik kepada mereka? Itu adalah tanda kasih sayang, Guru Zheng. Pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa memukul dan memarahi adalah tanda cinta dan keintiman? Mereka tidak akan berhasil jika kita tidak mengalahkan mereka. Ini untuk kebaikan mereka sendiri.
Ahem. Ekspresi Zheng Zhan menjadi sedikit gelap. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, jika kamu terus melakukan ini Guru You, maka aku harus membawanya ke akademi. You Yi menyadari bahwa guru ini benar-benar akan marah. Dia tersenyum cepat dan berkata, baiklah, Guru Zheng, jangan terlalu serius. Aku hanya bermain-main. Keduanya adalah murid-murid aku dari tahun lalu, dan mereka di sini untuk mengunjungi aku. Mereka sekarang adalah siswa dari halaman dalam, aku sudah lama tidak bertemu mereka, dan aku terlalu senang. Siswa dari halaman dalam? Zheng Zhan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong sekali lagi, ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan siswa halaman dalam dengan Shrek Academy? Kadang-kadang bahkan para guru dari halaman luar memiliki status yang lebih rendah daripada siswa halaman dalam. Lagi pula mereka tidak diizinkan menginjakkan kaki di Pulau Sigot tanpa izin tertulis. Kedengarannya tidak benar, Guru You. Zheng Zhan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera melanjutkan, aku telah melihat kelompok siswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam. Aku tidak melihat mereka berdua, mereka terlihat sangat asing bagi aku. You Yi sedikit jengkel ketika dia melihat tatapan serius dan serius dari Guru Zheng. Dia menjelaskan, mereka tidak bergabung dengan halaman dalam tahun ini, mereka memasuki halaman dalam 2 tahun lalu. Mereka adalah anggota tim cadangan yang mewakili Shrek Academy di Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa, dan mereka adalah anggota tim resmi musim ini. Mereka juga keajaiban luar biasa dari halaman dalam yang telah melalui pelatihan khusus. Zheng Zhan akhirnya mengerti setelah mendengarkan penjelasannya. Ekspresi iri muncul di matanya ketika dia berkata, jadi mereka adalah siswa teladan yang telah kamu ajak, Guru You. You Yi terkekeh dan berkata, apakah kamu masih akan melaporkan aku ke akademi? Zheng Zhan tertawa dan menjawab, tentu saja tidak. Tapi mereka sangat muda. Hanya ada kebanggaan di mata You Yi. Huo Yuhao dan Wang Dong bisa dikatakan sebagai siswa paling berprestasi yang pernah diambilnya. Meskipun dia bukan orang yang suka menyombongkan diri, dia semua gembira dan tersenyum ketika dia melihat dua muridnya yang cantik. Tidak ada jejak kekakuan dan sikapnya yang seperti monster biasa. Baiklah, kita akan pergi dulu, Guru Zheng. Aku sudah lama tidak bertemu mereka, dan kita akan ngobrol. You Yi menunjuk ke arah Zheng Zhan dan mulai membawa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Huo Yuhao dan Wang Dong membungkuk ke arah Guru Zheng dengan hormat. Huo Yuhao berkata dengan lembut, jangan khawatir, Guru Zheng. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Maaf. You Yi telah mendengar tentang situasi dari Wang Dong sebelum ini. Dia berhenti dan berbalik ketika berkata, sebenarnya, keadaan mereka relatif unik. Jika orang-orang kecil itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat memberitahu mereka ini. Dia membisikkan sesuatu kepada Zheng Zhan setelah ini, dan kemudian dia membawa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Mata Zheng Zhan menjadi sedikit lesu, dan dia baru pulih setelah beberapa saat. Dia kembali ke murid-muridnya sendiri. Apa yang kamu lihat? Bagaimana pelatihanmu? Apakah kamu melihat dua senior tadi? Mereka adalah senior kamu dari halaman dalam. Apakah kamu tahu mengapa mereka berpegangan tangan? Itu bukan karena mereka mencoba melanggar peraturan akademi, aku salah paham sebelumnya. Mereka berpegangan tangan karena mereka berkultivasi setiap detik yang memungkinkan. Keduanya dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan hanya ketika tubuh mereka dalam kontak fisik mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka berdua selalu waspada dan siap, dan ini adalah sesuatu yang kalian semua harus pelajari dari mereka. Untungnya, Huo Yuhao dan Wang Dong cukup jauh. Kalau tidak, mereka mungkin akan memerah karena ucapan Guru Zheng. Mereka memasuki blok sekolah menengah atas, dan Huo Yuhao bertanya kepada You Yi, bagaimana keadaan siswa-siswa di kelas kita, Guru You? You Yi menjawab, mereka baik-baik saja. Namun, sejak kalian berdua pergi, kelas 2 telah lebih kuat dari kami dalam hal kekuatan keseluruhan. Jin sangat bangga akan hal itu untuk waktu yang lama. Namun, Dai Huabin dan yang lainnya berada di halaman dalam sekarang, jadi kelas 1 telah menjadi yang terkuat lagi. Aku mendengar kamu berdua memberi mereka pukulan yang bagus kemarin? Itu hebat. Kamu telah melampiaskan kemarahan aku kepada aku. Huo Yuhao dan Wang Dong mulai tersenyum ketika mereka mendengarkan nada akrab You Yi. Ini adalah Guru You yang paling mereka sukai. Oh ya. Guru You, siswa baru di halaman dalam seharusnya melapor ke blok sekolah ini, kan?
Kami ingin melihatnya. Bisakah kami menemukan kamu nanti? Wang Dong'er bertanya. Youyi menjawab, biarkan aku membawa kamu ke sana untuk menghindari kamu berdua ditahan oleh guru lain lagi. TSK, kalian berdua, apakah kamu benar-benar harus sangat intim sepanjang waktu? Huo Yuhao dan Wang Dong'er langsung tersipu dan bertukar pandang. Mereka tidak berani berpegangan tangan di akademi lagi. Youyi jauh lebih akrab dengan blok sekolah menengah atas daripada mereka. Mereka memutar dan berbalik koridor, dan Youyi membawa mereka ke tujuan. Huo Yuhao sudah bisa mendengar suara-suara sebelum mereka tiba di ruangan yang seharusnya dilaporkan oleh murid-murid halaman dalam yang baru. Kamu tidak bisa memakai kerudung seperti itu. Jika aku ingat dengan benar, kamu seperti itu selama penilaian. Kamu punya surat rekomendasi waktu itu, jadi kami tidak banyak bicara. Namun, kamu akan segera bergabung dengan akademi. Apakah kamu benar-benar akan mengenakan kerudung itu setiap hari? Bahkan jika kamu memiliki beberapa masalah di dalam hati kamu yang tidak dapat kamu diskusikan, para guru yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan kamu harus tahu sehingga kami dapat merekamnya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kami. Jika kamu menolak untuk mengambil kerudung kamu, maka aku minta maaf, kamu tidak dapat diizinkan untuk bergabung dengan akademi. Apakah aku benar-benar harus menurunkannya? Suara mempesona bisa didengar, dan Huo Yuhao gemetar ketika dia mendengarnya. Ekspresi keheranan mengalir dari matanya. Bukankah ini suara yang aku dengar kemarin? Dia mengambil langkahnya dan berjalan maju dengan cepat. Ketika Huo Yuhao berhasil meraih tangan Wang Dong'er selama takdir Dewa Laut, Huo Yuhao berpikir bahwa Wang Qr yang dia temui hanyalah ilusi dan halusinasi, atau hanya Wang Dong'er yang sengaja bercanda dengan dia. Namun, suara yang jatuh ke telinganya sekarang begitu nyata dan benar. Ah! Dia tersentak kaget bahkan sebelum mereka masuk ke kamar. Wang Dong menarik lengan Huo Yuhao dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Suara yang baru saja aku dengar sangat akrab. Sama seperti Wang Qr yang aku temui kemarin." Mereka tiba di kamar saat mereka berbicara. Pintu kamar terbuka, dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Hal pertama yang mereka lihat adalah kunci panjang rambut biru bubuk. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong'er terpana di tempat ketika rambut yang mengalir jatuh ke mata mereka. Dia memiliki gaun putih panjang, rambut biru muda yang panjang, dan profilnya tampak identik dengan Wang Dong'er, kecuali dia sedikit lebih tinggi. Sebagian besar orang di ruangan itu adalah guru pada saat ini, dan ada sekitar 4 hingga 5 dari mereka. Mata mereka tampak sedikit tidak bersemangat ketika mereka menatap wanita muda itu. Ah! Huo Yuhao, Wang Dong, dan Youyi ada di pintu, dan para guru secara alami bisa melihat mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat wajah Wang Dong'er, terengah-engah bernada tinggi bisa terdengar lagi. Gadis muda dengan rambut seperti gelombang berbalik pada saat ini. Huo Yuhao dan Wang Dong'er merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka berdiri di sana dengan mata lesu, ekspresi mereka benar-benar membeku. Gadis berambut panjang yang telah berbalik juga memiliki sepasang mata biru besar, dan penampilannya yang cantik identik dengan Wang Dong'er. Selain fakta bahwa dia sedikit lebih tinggi dan lebih berkembang, hampir tidak ada perbedaan antara dia dan Wang Dong'er sama sekali. Wanita muda itu juga kaget ketika dia melihat Wang Dong'er dan Huo Yuhao. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, sebelum dia menatap Wang Dong'er sekali lagi. Kedua gadis itu berteriak pada saat yang sama, "Mengapa kamu terlihat persis seperti aku?" Ya, mereka sama persis sama. Selanjutnya, kecantikan mereka tak tertandingi. Semua guru di ruangan itu terheran-heran ketika mereka menatap dengan bodoh. Mata Youyi bergerak di antara Wang Dong'er dan Wang Qr. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Wang Dong, apakah itu kakakmu?" Wang Dong'er menggelengkan kepalanya dengan kaku. Pikirannya benar-benar kosong ketika dia berkata, Aku tidak punya saudara perempuan. Hanya aku." Wang Qr adalah orang pertama yang mengubah orientasi dirinya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Aku juga tidak punya adik perempuan. Tapi bagaimana kita terlihat sangat mirip?" Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Kalian berdua mirip, dan bahkan namamu sangat mirip. Senang bertemu dengan kamu, apakah kamu ingat aku?" Wang Qr melirik Huo Yuhao, dan tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Dia bergumam dingin. "Apa yang ingin kamu lakukan ketika mengejar aku hari itu?" Wajah Huo Yuhao membeku. Apakah dia hanya menjadi predator S3 seksual? Jangan salah paham,
Wang Qiwer. Aku pikir kamu donger ketika aku melihat kamu tempo hari, dan aku mengenali orang yang salah, jadi aku memutuskan untuk mengikuti kamu. Aku kehilanganmu ketika kita sampai di kota. Wang Qiwer berkata dengan jelas, apalagi yang kamu inginkan? Huo Yuhao mengalihkan pandangannya ke Wang Dong'er. Wang Dong'er sudah pulih sekarang, tetapi sepertinya dia tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada. Maaf mengganggu kamu, Huo Yuhao menjawab Wang Qiwer sebelum menyeret Wang Dong'er keluar dari ruangan. Ada yang tidak beres, Yuhao. Wang Dong'er mendongak dan menatap Huo Yuhao dengan mata merenung. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, ya, ada yang tidak beres. Bagaimana kalian berdua terlihat sangat mirip? Sulit dipercaya bahwa kalian berdua bukan saudara kandung. Mengapa kamu tidak mengirim surat kepada Paman Niu dan Paman Tai, dan bertanya kepada mereka apakah kamu benar-benar memiliki saudara perempuan? Wang Dong'er menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Aku yakin aku tidak punya saudara perempuan. Ketika aku melihatnya baru saja, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan perasaan yang disebabkan oleh hubungan darah. Undulasi kekuatan jiwanya sangat berbeda dari milikku, dan aku bisa merasakan bahwa esensi darahnya sangat kuat, mungkin lebih kuat dari milikku. Namun, dia bukan tipe cahaya sepertiku. Kecuali penampilan kami, aku tidak berpikir ada kesamaan lain di antara kami berdua. You Yi memiliki ekspresi skeptis ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Dong'er, aku ingat kamu selalu berpakaian seperti pria. Mungkin Wang Qiwer membuat dirinya untuk mencocokkan penampilan kamu? Tapi apa motifnya? Mereka bertiga tidak tahu apa-apa, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Reaksi Huo Yuhao sedikit lebih cepat. Dia merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku pergi mencari Dinian, dan memintanya untuk menyelidiki identitas dan latar belakangnya, bersama dengan jiwa bela dirinya dan situasi pemeriksaannya. Sangat sulit untuk percaya bahwa dua orang di dunia dapat terlihat sangat mirip, tetapi tidak memiliki hubungan darah. You Yi mendengus, kamu tidak bisa begitu yakin. Benua Douluo sangat luas, dan ada segala macam keajaiban dan hal-hal aneh. Bukannya dua orang yang terlihat sangat mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah belum pernah terlihat sebelumnya. Kalian berdua tetap tenang. Kami akan menganalisa ini lebih terinci. Dan jika kami tidak menemukan kesalahan, maka kalian berdua tidak harus melibatkan diri lagi dengannya. Kamu dapat memperlakukannya seperti siswa normal. Jika dia memiliki motif, dia akan memberikan permainan itu di beberapa titik. Wang Dong'er berkata, ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Yuhao, kamu sudah tidak melihat Guru You begitu lama. Kamu harus tinggal dan menemaninya. Aku akan pergi mencari Dinian. Ini adalah kesempatan baik bagi aku untuk membandingkan kemampuannya dan aku. Huo Yuhao mengangguk ketika dia menjawab, baiklah. Wang Dong'er berjalan cepat, dan Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Qiwer di ruangan itu, yang mengenakan cadar lagi dan melanjutkan pendaftaran. Mungkin saja dua orang yang tidak memiliki hubungan darah terlihat sama, tetapi penampilan yang identik seperti itu benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Huo Yuhao menghilangkan keraguannya dan mengikuti You Yi kembali ke kantornya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mendorong keraguannya ke pikiran saat dia duduk dengan Guru You. Dia mulai menggambarkan berbagai pertemuannya selama 2 tahun terakhir setelah mereka terpisah satu sama lain. Fan Yu mungkin telah menyampaikan situasi umum Huo Yuhao kepada You Yi, tetapi dia masih menceritakan kehidupannya secara rinci kepadanya, sementara dia juga bertanya tentang teman-teman sekelasnya dari sebelumnya. Terlalu banyak hal telah terjadi padanya selama 2 tahun terakhir, dan butuh waktu lama baginya untuk menceritakan semuanya. Mereka masih berbicara ketika Wang Dong'er kembali. Dong'er. Huo Yuhao berdiri dengan tergesa-gesa ketika dia melihatnya. Wang Dong'er berkata, aku mendapat informasi. Kami memang berbeda. Huo Yuhao memberinya ruang untuk duduk. Wajah Wang Dong'er agak hilang, dan jelas bahwa dia telah mengalami teka-teki. Apa situasinya? You Yi bertanya. Wang Dong'er menjawab, namanya Wang Qiwer, dan dia berusia 19 tahun, jadi dia sedikit lebih tua dari aku. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, tapi itu adalah jiwa bela diri tipe naga purba yang sangat langka. Selain itu adalah jiwa bela diri yang jarang terlihat bahkan di antara jiwa bela diri tipe naga emas. Huo Yuhao dan You Yi berseru dengan heran pada saat yang sama, leluhur kekuatan, naga emas? Wang Dong'er mengangguk. Baik Huo Yuhao dan You Yi bahkan lebih bingung. Emas dan perak memiliki arti khusus di antara binatang jiwa tingkat atas. Perak mewakili banyak elemen,
atau yang memiliki elemen yang tangguh. Jiwa binatang seperti itu bisa berevolusi, atau mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Itu mirip dengan Silvermount Wolf King yang Huo Yuhao temui saat itu. Di sisi lain, emas mewakili kekuatan dan kekuatan tubuh yang ekstrim. Beast Soul perak sudah sangat langka, tapi Beast Soul Golden bahkan lebih jarang dan eksotis. Sulit didapat bahkan oleh seorang pun selama bertahun-tahun, dan beberapa orang telah mengklaim bahwa makhluk Golden Soul sudah lama punah. Tidak ada satupun Golden Soul Beast di antara 10 binatang buas besar yang dikenal di dunia of Soul Beast. Di antara binatang jiwa emas yang dikenal, yang paling terkemuka pasti naga emas ini. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga memiliki 2 anak. Satu adalah naga emas yang mengendalikan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan yang lain adalah naga perak yang mengendalikan hukum dan aturan unsur. Mereka berdua telah mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Seiring berlalunya waktu, naga emas dan naga perak melahirkan keturunan, dan keturunan mereka secara bertahap membentuk seluruh ras naga.